Nah, barang siapa yang minta bukakan kepada Allah pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, falyataqarrab ilallahil fattah, hendaknya lah dia mendekatkan diri kepada Allah yang maha membuka pintu itu. Nah, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan. Dengan apa kita mendekatkan itu? Al-Fattah, dialah yang membuka pintu-pintu rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki. Al-Fattah, dialah yang membuka pintu-pintu rahmat bagi orang-orang yang dia kasihi dan dia sayangi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita sebagai hambanya, sebagai makhluk Allah Al-Fattah yang maha membuka, kita dituntut untuk selalu minta bukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Apabila kita menghendaki dibukakan pintu ilmu, maka sudah dijelaskan pada pertemuan yang dahulu, kita mesti berdoa kepadanya dan menuntut ilmu. Dengan berdoa kepadanya agar dibukakan pintu ilmu dan kita tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Nah, selanjutnya, man arada ay yaftahallahu lahu abwabar rizqil halali thayyib, barang siapa yang menghendaki Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, baik. Jadi rezeki ini yang kita minta bukakan itu pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Sebagian ulama mengatakan setiap rezeki yang halal belum tentu thayyib, belum tentu thayyib. Tapi setiap rezeki yang thayyib itu pasti halal. Nah, yang kita usahakan ini, kita minta kepada Allah agar dibuka pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Para muhibbin rahimakumullah, rezeki yang halal lagi thayyib seperti orang bercocok tanam, berkebun, itu jelas halal thayyib. Ada rezeki yang halal tapi tidak thayyib, contohnya mohon maaf seperti tukang bekam, tukang sungu, upahnya itu halal tapi tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib? Karena pekerjaannya itu bercelumur dengan najis, dengan darah. Tukang-tukang sampah misalnya, rezekinya halal tapi tidak thayyib karena dia kerjakan dengan bercelumur kotoran-kotoran, ada yang najis dan lain-lain. Itu halal tapi tidak thayyib. Rezeki yang halal yang thayyib itu rezeki yang diridhai oleh Allah dan kita dapatkan dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat,
Nah itulah yang kita minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah barang siapa yang minta bukakan kepada Allah pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, falyataqarrab ilallahil fattah, hendaknya lah dia mendekatkan diri kepada Allah yang maha membuka pintu itu. Nah dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan. Dengan apa kita mendekatkan itu? Bil azkar, dengan zikir-zikir. Wa tilawatil Quran, dengan baca Quran. Wa du'a, dengan doa. Wa ghairiha minal qurabi, dan selainnya daripada takarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hendak minta bukai pintu perbendaharaan rezeki yang halal lagi thayyib, dekatilah yang membuka pintu itu. Dekati yang membuka pintu. Bagaimana cara mendekatinya? Zikir, baca Quran, doa kepadanya. Nah ini cara yang pertama. Nah, yang kedua, wal yaktasib, berusaha. Kalau zikir, doa, baca Quran, tapi diam di rumah, kada berusaha, itu kekurangan sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi thayyib itu. Sebabnya mesti kita jalankan. Sebab yang berhubungan dengan maknawi, zikir, baca Quran, doa. Sebab yang berhubungan dengan zahir, kita berusaha. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai sembahyang, pantasyiru fil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki Allah. Fa iza qudiyatis shalah, bila sudah selesai sembahyang, doa, berdoa, berzikir, baca Quran, selesai turun dari rumah, cari rezeki Allah. Karena rezeki Allah kadang akan gugur dari langit kepada kita, mesti dicari. Para muhibbin rahimakumullah. Wal yata'addab, dan jaga tata kerama kita. Jaga tata kerama. Karena kalau kita kehilangan tata kerama, kita bisa dibukakan pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi, tapi karena lanjuran dari Allah, bukan karena kasih sayangnya. Jadi kita dekati Allah dengan berbagai macam cara, kita berusaha dan kita gunakan tata kerama yang baik untuk dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan thayyib tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini dunia berpaling daripadaku. Berpaling artinya apa? Pintu-pintu rezeki selalu tertutup. Minta buka lewat pintu dagang, gagal, bangkrut. Minta buka pintu lewat bertani, dimakan hama.
habis pertaniannya. Minta buka pintu lewat sini, gagal. Semua pintu-pintu ditutup. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, "Aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa bihi yurzaqun." Apakah engkau tidak tahu, ujar Nabi? Apakah engkau tidak tahu salawatnya malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu mereka dibukakan pintu-pintu rezeki. Bahasa kitanya, Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki ini tuh? Maka berusaha ini gagal, berusaha ini gagal, tinggal hutang saling banyakan. Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Qul inda tulu'il fajri. Nabi baca ketika terbit matahari, terbit fajar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Ta'tika dunya sagirah, niscaya dibukakan bagi engkau seluruh pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi kepada engkau. Dagang akan sukses, bertani akan sukses, apa usaha akan sukses. Tapi Nabi amalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Apabila membacanya imbah sembahyang sunat subuh, orang azan subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jangan terlalu laju membaca, jangan terlalu laju. Malaikat saja kada mengerti apa yang kita baca, tagumpal jadi satu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dengan memujinya, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah 100 kali. Baik ini laki-laki, baik bini-bini, ini berlaku seluruhnya. Nah laki misal kada baca, nang bini membaca, laki kada membaca, bini kada membaca, anak nang di rumah membaca. Diamalkan oleh si laki-laki tadi, diamalkan. Summa ada, kemudian laki-laki tadi kembali datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian. Nah, kemudian ini kada satu mat. Kalimat summa itu litarahi, setahun termasuk summa, sebulan summa. Kemudian sesudah mengamalkan tadi, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Laqad aqbalat alayya dunya fa ma adri baina adha'aha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dunia datang kepada aku, seluruh pintu rezeki terbuka, ulun kawalahan menyimpaninya, mengadutinya kawalahan. Dari dagang jadi duit, dari kebun jadi duit, dari semua terbuka pintu rezeki. Itu amalannya, itu zikir yang digunakan untuk membuka pintu rezeki. Jadi ada semuaan zikir, ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Diamalkan itu. Jadi mengamalkan itu mesti istiqamah. Mesti istiqamah. Terus menerus artinya amalkan. Paling kada mengamalkan itu 40 hari, jangan putus. 40 hari. Kayaknya habis 40 hari, 40 hari lagi. Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. Itu jangan putus dulu. Jangan putus. Karena 3 kali 40 hari itulah kejadian kita di dalam rahim ibu kita. 40 hari kita masih berupa nutfah, masih berupa air mani. 40 hari kita menjadi segumpal darah. 40 hari kita menjadi segumpal daging, ditiup roh. Nah, jadi amalan istiqamah itu mesti 3 kali 40 hari. Supaya amalan itu menjadi darah daging lawan kita. Itu maksudnya 40. Jangan putus-putus selama 3 kali 40 hari. Nah, tunggu akan datang kunci segala pintu rezeki akan diberikan kepada kita. Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.